Nah, kalau Suster Suroh sendiri gimana sih ngelihat pas cerita yang terjadi sekarang itu? Sedih ya. Untuk jadi suster itu ada ininya nggak sih pelatihan atau kayak sekolahnya gitu? Kalau pemula ya ada. Tapi rata-rata apa sih yang bikin kalau Mungkin pas dia jadi itu suster itu bikin kayak lagi emosi atau kesel? mungkin dia stres karena kan di dalam rumah terus. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Hai guys, Guys, apa kabar? apa kabar? Ikut dulu. Bilang apa kabar gitu nah. Amba, Apa kabar? Balik lagi Aji di di Need a Talk. dok. Yeay. Nak, udah bisa podcast? Udah Oh, siapa yang ngajarin? sama bapak Oh, Sekarang papa yang Sekarang mama mau ngajarin. tanya, ini siapa? Tunen. Ini mic-nya jangan dipegang. Lepas. Ini siapa? Ini siapa? Ini? Wah, Ini? Enggak. wah, Loh, yang ini siapa? papa, Papa siapa? papa ada, Ini? mama, Mama siapa? mamanya, Yeay. Bilang apa? aja mama. Sama-sama sayang. Mama. Lucu banget. Oh, kalau malam aja. Bilang. Biar ini sebenarnya sogokan ya teman-teman supaya dia selama podcast ini bisa anteng. Kalau enggak tadi udah ngereok terus. Jadi kita sogok gak apa-apa. Enak ya. Oke. Jadi assalamualaikum semuanya, selamat datang di Nerd Talk. Hari ini kita lagi sama suster kedua anak kita, yaitu adalah Sunen dan Suro. Yeay, mungkin teman-teman di luar yang belum tahu Sunen itu suster Neni, susternya Azura, dan Suro suster Iroh itu susternya Amina. Iya, betul sekali. Nah, kita baru aja dapat kabar yang sedih banget. Aku tuh sampai 3 hari ini tuh nggak berhenti ngomongin dan nge-stalking terus kasusnya sampai mana. Ini lagi rame salah satu suster yang nyiksa anak majikannya, ya. Kalau kamu sendiri saya pas ngelihat video itu gimana sih? Kaget banget pastinya, apalagi kan aku kenal sama teman ini Iya, aku karena juga ini kan kenal. teman kita juga gitu. Terus kemarin kebertian Amina pun datang gitu ya. Anaknya lucu banget, ceria Masya banget, Allah, masya Allah cantik banget. Cantik. Terus denger itu tuh bener-bener shock, kaget. Pertama liat di TikTok, kirain ini apa sih kayak hoax. Lalu pas liat Instagramnya ternyata beneran. Itu bener-bener ya gimana ya, kita seorang ibu pasti langsung jadi was-was, langsung kayak ada netting-nettingnya gitu. Cuman Bismillah aja ya, apa ya namanya, Adik, ya semoga kita enggak gitu loh. Bismillah kita berdoa aja. Masya Allah, tabarakallah-nya. Kok Masya Allah, tabarakallah. Ini nah duduk situ aja. Enggak kelihatan, Nona. Kok udah dapat lollipop? Sini kak. Nanti lollipopnya diambil lagi loh. Iya loh, nanti diambil Enggak lagi boleh loh. curang. Ayo Nanti sini duduk lagi. nanti lollipopnya mama Ambil lagi ya. Duduk yuk. Yuk, di sini yuk, boleh? Nanti diminta ada lollipopnya. Tuh ada yang ngeliatin tuh. Ya kan, Teh? Ciri kakak, sini ayo. Wah, ada yang Ayo. lucu banget. Ayo sini. Ayo. Ayo. Duduk di mana? Duduk di tengah mau situ. Ya udah, ayo. Kita duduk tengah ya. Mau duduk sini aja. Oke. Thank you nah. Sim. Duduk di tengah sini. Oke. Oke, sim. Oh, mau duduk sini, guys. Yes. Oke. Oh jomplang. Ya, dah. Ya, jadi setelah kasusnya rame ini mungkin jadi banyak banget yang request Ya makanya ya, nggak boleh jangan makan makan itu ya lagi ya, biar nggak sakit gigi ya. Terakhir ya ini makan lollipopnya ya. Ya. Ya udah, jadi karena kasus yang lagi rame ini kita ngajak nih suster untuk langsung diskusi sama kita. Karena di IG ku tuh banyak banget yang nge-tag. Bang, tolong podcast sama suster-susternya Amina dan Azura. Atau ada juga yang bilang, Bang, jangan bolehin ya anak-anaknya tidur sama suster. Karena ternyata netizen itu pada takut juga. Ya khawatir gitu. Khawatir. Nah, kalau Suster Suroh sendiri gimana sih ngelihat pas cerita yang terjadi sekarang itu?
sedih ya. Terus kayak nggak nyangka kok bisa ada suster yang setega itu. Iya, itu maksud- Aniaya anak iya. kan. Terus dia kan janda beranak satu. Dia kalau misalkan posisinya anaknya dianiaya sama orang, dia gimana rasanya gitu kan? Pasti kan sedih ya. Nah, kenapa dia malah nganiaya anak orang? Iya. Dia kan kerja gitu. Aku juga kaget sih kok bisa, ibaratnya kayak kok bisa lolos ya, karena kan Iya. itu lewat yayasan loh Pak, bukan dari kita ngambil sendiri Bukan gitu. dari makelar Iya. kan. Kalau sendiri kan mungkin ada Nah, kalau Sunen sendiri ngelihat case kayak gini, kan Sunen berarti sudah berapa tahun Jadi apa? babysitter. babysitter? Dari tahun 2004. Dari tahun 2004. Itu dari dulu babysitter. Iya. 2004 sampai Tapi 2024. berhenti karena kan hamil berhenti. Iya. Nanti anaknya gede, masuk lagi. berarti bisa dibilang hampir 20 tahun ya karirnya. Hampir. Tapi ya Karir sama sebagai anak saya. Oke. Gitu. Kalau Surah udah berapa tahun? Dari tahun 2009. Lama juga. Iya, lulus SMP langsung 10, 11, 12, 13, Ke yayasan, 14, 15, 16, pelatihan, 17, terus 18, kerja. 20, 21, 22, 23, 24. Oh, lulus SMP 15 langsung tahun. kerja. Iya, kan cuma lulusan SMP. Oh. Pak lama banget loh. Mau sama uang nggak? Ya udah diem. Ya udah diem ya sayang ya. Kalau kita ikut ngomong. Maaf Tapi- ya guys. Untuk jadi suster itu ada ininya nggak sih, pelatihan atau kayak sekolahnya gitu? Kalau pemula ya ada. Ada pelatihannya di yayasan. Nah kalau misalnya pelatihannya itu berapa lama biasanya kalau di yayasan? Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Oh gitu. Berarti pelatihan itu sebelum masuk kerja gitu ya? Sebelum ya diajarin cara bikin susu, cara mandiin bayi, cara merawat, mengasuh Semuanya ya. dengan sabar. Iya, semua dikasih tahu. Berarti kalau nggak sabar kita nggak bisa ya jadi suster ya? Sebenarnya bisa, cuma ya batasannya nggak lama, bosen. Oh. Ini kenapa mau ngomong apa? Mau ikut ate? Ate mau panggung mama? Mau ikut? Ada yang mau ikutan? Nah, Sunen waktu pertama kali jadi suster, berapa tahun itu latihannya? Kok berapa tahun? Berapa minggu? Ada sekolahnya berapa lama sih jadi suster itu? Kalau saya dulu memang lama. Oh, lama? Lama, karena saya pemula waktu itu. Oh. Saya sama sekali nggak bisa megang bayi, nggak bisa megang yang namanya botol, nyucinya gimana, bikin susu gimana. Saya memang sama sekali nol. Oh, sama-sama nggak tahu. Sama sekali nggak tahu saya ngurus bayi gimana, nggak tahu. Oke. Jadi di situ ya semua diajarin. Dari pertama itu bagaimana cara kan bayi lahir, tuh gimana cara memandikan bayi pertama. Oke. Kedua merawat tali pusar. Oh, itu ada sendiri pelajarannya. Ada dikasih tahu semuanya. Oke. Terus habis itu cara mijit bayi Cara mijit dari bayi. usia 0 sampai sekian. 0 sampai sekian. Ya, sekiannya itu sampai anaknya itu nggak mau. Oh. Jadi udah, tapi kan ini pijatannya juga cuma gerakan-gerakan Ya, ringan gini doang, aja. bukan yang kayak pijet Kalau beneran masih gitu. nyubon itu, tapi kalau Azura kan sudah besar, sudah bisa mulai ditekan sedikit gitu. Tapi kalau suster sendiri ngelihat case yang terjadi sekarang ini, apa yang suster lihat gitu? Saya terus terang begitu dikasih tahu sama ibu video itu saya nggak berani lihat, Oh. karena saya itu ngerasanya itu ya gimana kok bisa kayak gitu. Saya Iya. ingatnya ke anak saya sendiri gitu. Jadi anak saya kan saya tinggalin. Iya. Jadinya gimana caranya saya tuh kerja semaksimal mungkin untuk menjaga anak yang saya asuh. Iya. Cuma Jadi- kan tapi kan anaknya di rumah untungnya dijaganya Sama kan sama bapaknya. ya jadi Iya. agak maksudnya Masih ya agak insya Allah lah, aman gitu. alhamdulillah. Ya lebih aman malah. Kalau Iya. mas saya kan suka dimarahin gitu Iya. ya. Kalau bapaknya kan enggak. Tapi kalau menurut suster sendiri, apa pemicu yang bikin si Biasanya- pelaku ini melakukan itu gitu? bisa jadi yang nggak tahu juga ya. Saya kan nggak bisa baca pikiran Iya. orang. Heeh. Jadi Tapi rata-rata apa sih yang bikin Mungkin kalau pas dia jadi itu- suster itu bikin kayak lagi emosi atau kesel? mungkin dia stres karena kan di dalam rumah terus. Terus bisa jadi kalau yang kemarin saya lihat itu kan anaknya udah balita ya. Itu biasanya lagi aktif-aktifnya. Lagi suka bikin yang kita itu Ya kayak Aminah lah. kesel kayak gitu. Ya kayak Amina ini lagi Jadi, usianya yang iya, yang begini lagi nih. kayak gini istilahnya gitu. Kita harus sabar, bener-bener sabar. Ekstra ya. Ekstra banget kalau lagi ngadepin anak yang lagi mau tahu gitu loh. Saya mau ini, saya mau megang ini gitu.
ini fungsinya untuk apa sih, kadang kan Iya kayak kan gitu. dia nanya-nanya mulu gitu Iya, ya. lagi banyak nanya, lagi banyak istilahnya dia mau tahu. Misalnya ini botol ini untuk apa? Kan kadang kayak gitu. Nggak mau diem. Justru itu bagus kalau kayak gitu. Daripada anak yang diem kita bingung mau ngapain gitu. Iya. Takutnya ada apa-apa dia nggak ngomong kan gitu. Tapi kalau kayak Suro pernah nggak emosi yang paling tinggi itu gara-gara apa kalau lagi pas jagain anak selama 15 tahun jadi suster? Emosi paling tinggi. Bukan emosi, lebih ke pusing kalau anak susah makan. Ya itu Aminah. Sepaneng, sampai nut-nut kepala tuh kalau anak makan ngemut gini aja. Itu siapa tuh? Aminah Hanum. Karena Aminah tuh makan sehari sekali makan tuh cuma 4-5 suap tuh aja kita udah alhamdulillah, karena dia tuh yang bener Dikasih apapun itu kalau lagi ngemut banget. udah duduk, dari duduk udah pernah juga coba kan kata orang-orang coba makannya duduk gitu ya. Sama baik ya, nggak ada perbedaannya. Tapi emang akhir-akhir ini ya banyak case-case suster ini aneh-aneh loh. Ya anehnya. Aneh-aneh yang sekarang ini yang paling parah yang menurutku ya. Tapi sebenarnya dari Sebelumnya dulu udah tuh- ada banyak sebelum soalnya udah kayak banyak gini sih. Cuma ini lebih viral karena Cuma kan ini sosial viral, media, iya, sosial media kan. Sebelumnya Duit tuh ada saya. suster maling. Keluarganya kita sendiri. Itu susternya nyolongin barang majikannya, anaknya sampai susu-susunya dibawa Masya Allah. gitu. Tapi buat apa ya? Dijual lagi mungkin. Jual lagi ya. Buat nama-nama penghasilan. Ya nggak tahu saya mah. Tapi Mungkin. sampai separah itu sih. Terus yang kemarin juga susternya ada juga yang suka kabur. Baru berapa hari kerja kabur. Kalau itu di blacklist nggak sih dari Kalau biasanya ya, saya Pak Huro, ini Udah, tadi. apa-apa. Kalau misalnya biasanya itu dia mungkin begitu masuk dia udah nggak ngerasa nggak nyaman. Terus misalnya dia bilang misalnya, tapi nggak direspon, itu bisa jadi dia kayak gitu. Karena waktu itu ada juga teman saya yang ngelakuin kayak gitu, kabur. Oh, dia nggak Karena nyaman. dia udah nggak betah, udah bilang sama ibunya. Tapi nggak Tapi boleh. ibunya nggak Tapi boleh ibunya pulang. ya kayak gitu bisa jadi. Tapi bisa jadi ya memang dia nggak nyaman Nggak aja nyaman di situ aja. gitu. Tapi nggak nyaman kan mendingan izin dulu kan. Ya itu tadi. Nggak diizinin, Udah dia izin lebih nggak baik kabur. diizinin. Jadi dia mungkin pikirannya pendek. Ya udah daripada nggak diizinin saya mendingan Kabur kabur aja. aja deh gitu. Padahal mah kalau mau Korea, oh ya udah sus nggak apa-apa, harusnya gitu Berarti aja. Ya kalau harusnya ada- ibunya kayak gitu. Iya. Oh, tapi orang kalau ada yang beda-beda sih. Ada yang misalnya jangan nunggu gantinya dulu apa gimana, kan biasanya ada yang kayak gitu. Bisa jadi begitu, tapi saya nggak tahu juga ya. Dia itu kabur karena apa? Oke. Tapi katanya ya kasus suster yang viral ini katanya dia memanipulasi CV. CV itu yayasannya ya. Ini Bukan, yang apa, biodata. biodata. Oh biodata. kan biasa kadang kayak suruh waktu itu Tapi kan kata kamu Hiro gini. yayasan yang suster ini pakai sama Oh dengan iya, yayasan iya yang bener. kamu pakai. Betul. Jadi kebetulan Jangan goyang-goyang. Jadi kebetulan ada 2 mbak di rumah RT itu dari yayasan ini. Oh, sama berarti. Sama dari Oh. di luar kota, bukan di sini. Oke. Cuman ya makanya kan aku bilang ya mungkin balik Kembali ke lagi kita nggak orangnya. tahu ya. Alhamdulillah yang kerja sama aku, alhamdulillah sampai sejauh ini yang satu udah 2 tahun, yang satu belum setahun, alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Mungkin balik lagi ke orangnya Berarti mungkin ya. berarti bukan berarti yayasan ini problematik, semua isinya problematik Enggak, gitu itu ya. nggak bisa nyalain yayasan, Pak. Karena itu pribadi Karena orangnya. pribadi orang masing-masing. Kan bisa saja misalkan saya masuk dengan baik-baik, iya Bu, iya, tahu-tahu giliran udah kerja, selang Wah. berapa lama berubah. Kan namanya pikiran orang kan kayak gitu. Beda, iya bener. Jangankan lama, 1 jam aja bisa berubah. Iya. Ya kan, Pak? Iya, karena Ya, aku kayak kemarin gitu, juga San. pas interview tuh ya karena maksudnya waktu kemarin aku punya ART ini yang dari yayasan tersebut tuh aku interview, aku ngobrol, terus ya pokoknya banyak bertukar inilah, terus katanya kalau memang gak cocok nanti bisa diganti gitu. Jadi alhamdulillah aku sih maksudnya aman-aman aja gitu. Dilalah. Iya, dilalahnya alhamdulillah Nah, gitu. Tapi kalau sus itu biasanya ada cek ini nggak sih psikolognya, apa sih namanya, mentalnya gitu. Ada yang ngecek-cek gitu nggak sih biasanya? Kayaknya nggak Kalau ada. saya sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia dari yayasan nggak ada. Psikotes gitu. Paling cek kesehatan doang, Ya, ronsen, cek biasanya darah. kayak gitu. Nah, cek kesehatan. Nah, nanti kalau mau cek kayak gitu kita sendiri yang menyiapkan, saya. Iya, betul. Nanti dari kita menyiapkan lalu Katanya dites. Sunan waktu itu sampai sempat dicek. Ya, susah banget Pak masuk sini. Masuk Saya di mana? aja Maksudnya masuk- ke bapak sama ibu. Oh iya. Iya.
Karena biasanya kan kalau semisalnya saya diwawancara kan sama ibu bapaknya langsung. Habis itu udah gitu Nah, kan. habis itu kan pertanyaannya itu kan kayak misalnya bayi gitu Iya. ya. Gimana cara mandiin bayi. Iya. Tapi kadang saya bingung kalau nggak dipraktekin kan. Iya. Cara nyuci botol gimana, nyuci baju bayi gimana kayak gitu-gitu. Itu kan memang pekerjaan saya gitu kan. Iya. Tapi Nah, kalau ini di luar pekerjaan saya, Pak. Ditanyanya apa, Sus? Saya tuh ya di wawancara pertama disuruh siapin gunting. Apa namanya Kertas. tuh? Iya, kertas, penghapus, Ya, kayak pulpen. sekolah ya? Saya bingung, Bu. Saya ini mau ngurusin anak loh, Bu, bukan mau sekolah. Saya bilang kayak gitu sama ibunya. Ya, ini apa peraturan sebelum masuk ke apa namanya? Ya, pokoknya kemajikannya kayak gitu. Oh, ini berarti waktu itu kamu yang cari. Iya. Karena waktu itu tuh kita pakai psikolog itu karena ada kejadian kayak gini juga mirip. Iya, ibunya juga bilang. Waktu itu tuh ada kejadian juga yang anaknya itu diapain itu sama susnya tapi waktu itu masih dijewer tapi sampai apa ditabok gitu ya. Aku pernah Oh, dicubit. Jadi kan maksudnya dia bukan orang tuanya gitu kan, apalagi ini anaknya kalau sampai lebam-lebam sih, kalau saya sih pasti sangat emosi dan sangat nggak bisa, susah memaafkan. Iya. Ya sama betul. Pak, saya juga iya kalau anak saya ada yang nyubit. Orang anaknya kejedot aja kita Iya, ikut acak main. sakit. Oh adek. Tapi kalau suster ya, Ya. apa yang menjadikan suster itu suster? Menjadikan suster itu susah. Enggak, dulu terinspirasi dari mana menjadi suster? Maaf ya Pak, saya memang nggak Sama aku nyambung. dulu. Menjadikan suster. Semoga Mbak. Inspirasinya dari mana gitu dulu jadi suster? Dari kakak-kakak. Oh. Semuanya jadi suster. Karena kan sekolahnya cuma lulusan SMP. Jadi mau kerja apa lagi selain suster? Kalau di pabrik juga masuknya susah. Terus mesti bayar ini bayar itu kan. Tapi suruh dulu Ongkos. kakaknya jadi semua suster. Suster? Sekarang yang paling itu yang sering video call suster juga. Iya, nggak? dulunya suster enggak. Sekarang udah fokus ngurus anak sendiri di kampung. Oh gitu. Iya. Gitu. Awalnya suster. Suster. Dari baby gitu. Iya, baby sama balita. Yayasannya sama kamu dulu. Beda. Oh, beda. Beda yayasan. Tapi kenapa kan suster itu tapi kan berat ya menurut saya, kayak waktunya tuh biasanya kalau orang kerja tuh ya dari pagi ke malam pulang atau Ya, siang. ibaratnya Kalau gini suster lah. tuh kan nempel gitu loh. Iya, bangun Nggak bisa ya. ketemu keluarga, tidur sama anak, semua sama anak gitu. Kenapa tiba-tiba bisa kayak tapi ini adalah passion saya sebagai suster. Iya itu karena kita mencintai kerjaan saya, asik. Asik. Jadi resiko nggak apa-apa, jarang pulang, jarang cuti. Gitu. Tapi kan nggak kalau Senin, apa-apa. kalau Senin gimana? Maksudnya kan gini sayang. Senin tuh sebelum masuk ke sini tuh aku nelfon Senin sama Bunda tuh nelfon dia berkali-kali karena Senin ini posisinya baru punya anak yang seusia Amina. Jadi aku kayak suster yakin mau kerja. Suster yakin, Senin tuh meyakinkan banget, enggak saya beneran Bu mau kerja. Terus aku mikir beneran anaknya nggak apa-apa, nggak saya soalnya bergantian sama suaminya sekarang yang jagain anaknya gitu. Jadi Tapi itu. apa yang bikin mutusin suster? Oh saya pengen jadi suster gitu. Waktu pertama, apa sekarang? Pertama dan sekarang. Kalau yang dulu, ya kalau yang dulu itu kan, ya itu tadi saya kan dulunya di Turun temurun juga. Enggak. Kalau mama bapak saya kan jualan. Oke. Nah saya dikasih pilihan sama mama saya, mau kursus jahit apa kursus babysitter gitu. Kotor nah. Terus saya Lollipopnya bilang taruh di kalau meja. kursus babysitter pegang anak saya juga bisa. Orang saya memang suka anak-anak kayak gitu. Tapi kan saya nggak tahu kalau ngurus anak tuh ribet gitu. ya. Saya akhirnya milihnya kursus jahit. Saya kerjanya di PT waktu itu kan. Walaupun lulusan SD bisa zaman dulu. Abis itu ya ini singkat ceritanya saya itu kan hamil. Nah pas hamil itu pas lahiran saya tuh nggak bisa ngurus anak saya. Boro-boro istilahnya saya mau gendong, ngelihat aja saya bingung. Saya harus bagaimana, ini anak saya itu harus digimanain, nggak ngerti. Sampai akhirnya Sampai akhirnya dilalah. Yang dilalahnya itu anak saya itu nggak mau ASI. Saya juga nggak tahu caranya gimana nyusui, nggak ngerti sama sekali saya waktu itu. Habis itu ya istilahnya kayak ibaratnya apa ya, kekurangan ekonomi untuk susu anak saya kayak gitu yang pertama. Terus nah dari situ saya tuh
kayaknya kalau saya kerja di PT lagi kayaknya Susah. nggak mungkin. Kalau misalnya saya kerja, jadi saya tanya-tanya sama teman-teman saya itu kalau masuk ke yayasan tuh gimana sih gitu. Terus caranya gini, tapi saya nggak punya uang waktu itu gitu. Nggak apa-apa, yang penting ada buat ongkos katanya. Habis itu ya udah masuklah ke situ, potong gaji. Iya. Ya udah alhamdulillah saya tuh kerja. Ya itu diajarin semuanya dari situ karena Bayarnya tuh di muka, berarti kalau mau jadi suster itu bayar uang masuk di Enggak. muka. Potong enggak gaji. potong gaji, saya kerja dulu. Berarti suster nanti setiap gajian tuh dipotong. Enggak. Sekali doang. Tergantung yayasannya berapa Kalau kamu potongannya. berapa? Sepertama 2 juta zaman dulu. Sama berarti yang 2009. Iya. Itu dipotong bulan pertama saja atau bulan-bulan Bisa kali 50% ya 2 kali potong. Kalau saya sih ditanyain terserah saya. Mau langsung 2 apa kali mau bisa. dicicil. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dulu kan kalau udah 6 bulan udah. Tapi yayasan kalau nggak boleh. Iya, si yayasan Saya itu soalnya, gitu ya? Itu kalau itu memang kita selama masih kerja di tempat sini ya saya diikat kontrak kayak gitu. Jadi ya pokoknya beda-beda lah yayasan itu gitu. Nah terus kalau Sus mungkin kan tadi itu yang lama. Kalau sekarang kan Sus itu sempat lama tuh nggak kerja. Nggak kerja. Sekarang memutuskan kerjanya karena apa? Akhirnya kok mau ya udah deh saya kerja suster lagi gitu. Saya ceritain semuanya. Jadi kita jadi Ya udah. intinya. Jadi gini. Intinya. Pertama-pertamanya itu kan memang suami saya kerja di Jakarta memang. Namanya laki-laki kan biasanya suka buat makan, Iya. buat rokok, Iya. kayak gitu kan. Ya jujur aja, karena banyak hutang. Oh. Tapi yang Bentar lagi lunas, sabar. yang saya ini kan, saya ngomong ini, Gak apa-apa. gak apa-apa. Jadi yang istilahnya tuh yang bikin saya, oh mungkin ini waktunya saya untuk kerja lagi itu karena saya kan bangun rumah. Jadi belum siap gitu loh kalau Iya. mau bangun rumah. Nah dilalahnya tuh saya dapat bantuan dari desa. Nah kalau nggak diterima sayang. Kalau diterima saya nggak ada lagi istilahnya selain itu Iya. gitu. Nah pas itu alhamdulillah saya udah ada fondasi gitu. Jadi kan itu apa namanya bantuannya itu rumah layak huni. Jadi untuk merenovasi bukan untuk bangun. Nah tapi yang rumah saya tinggalin ini kan memang udah ya maksudnya karena pakai asbes gitu, pakai kayu-kayu gitu memang udah rapuh ya gitu. Akhirnya saya mutusin untuk nelanjutin yang di kondasi itu walaupun sekarang ngeprak gitu. Ngeprak apa ya? Terbengkalai sedikit. Iya, istilahnya gitu. Ya, tertunda untuk sementara waktu. Jadi Sus kerja ini untuk Istilahnya ya tadi iya, jadi intinya jadi saya tuh pinjem bank untuk melanjutkan itu gitu. di sana Jadi ada gitu. minjem ke bank gitu. Terus sayang. akhirnya ada juga saudara-saudara teman-teman yang istilahnya kalau di kampung itu kan kalau misalnya uang bangun rumah saya Iya, ngasih tergantian. ke uang misalnya semen 30 nanti kalau saya bangun dia balikin lagi. Nah alhamdulillah teman-teman saya juga banyak yang ngasih, saudara-saudara juga banyak yang ngasih, tapi namanya bangun rumah itu kan nggak cukup segitu. sedikit. Akhirnya yang penting udah ketutup, saya berhenti dulu karena saya banyak utang juga yang terutama sama tukang-tukangnya itu. Akhirnya saya bilang sama suami saya, gimana kalau kita tukeran lagi aja. Kan dilalahnya itu pas habis ditinggal infal itu anak saya yang kecil udah nggak mau ASI lagi. Sama sekali nggak mau. Terus dilalahnya juga saya kan bilang, adek kalau mama kerja boleh nggak? Minum, nah. Gitu. Nanti adek sama bapak. Boleh katanya. Berarti ini saya tuh udah gimana jalan keluarnya supaya nggak sampai nunggak setoran ke bank. Kalau sampai nunggak kan katanya kalau 3 kali kan disita. Apa namanya ya? Dijabel. Iya, Disegel. disegel. Nah, sementara jaminannya itu tanah yang saya tempatin. Kalau sampai saya kena segel itu saya mau kemana? Akhirnya saya mutusin sama Kerja suami lagi. saya, iya kita sepakat untuk tukeran kerja lagi. Saya yang kerja, suami saya yang jaga anak-anak gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya Kenapa nggak suami yang kerja waktu itu? memang udah kerja, cuman Penghasilannya ya? karena gara-gara ya maksudnya karena bank ini kan berat Pak.
dipotong Besar ya? Sementara Iya. anak saya kan susu. Minum dulu. Iya. Susu formula itu kan mahal. Oh di sana maksudnya. itu Iya. gaji itu maksudnya suami kerja di sana tuh nggak terlalu. Suami saya bukan kerja di sini di Jakarta. Oh di Jakarta juga. Iya, waktu itu. Tapi kalau Sus sendiri nih ya, kalau Suroh setelah menjadi Suruh apa Sunen? Suroh dulu nih. Oh, Suruh. Suroh kan sekarang jadi susternya Amina. Ya tidak lain tidak bukan pasti kan Amina itu kan biarin. Amina kan alhamdulillah dari masyarakat Indonesia banyak yang sayang. Iya. Berarti Suroh sendiri ada apa senangnya apa susahnya gitu. Senangnya karena bisa kerja sama artis ya. Terus ya Sudah jatuh. Sangka senangnya itu karena Amina lucu atau apa? belum selesai dia. Ntar itu tuh. yang diasuh anaknya pinter, lucu, Alhamdulillah, Masya terus Allah. ceriwis, bawel kan. Jadi hiburan aja Oke. gitu. Tapi Sus sekarang jadi ini juga kan Susgram. Iya, karena follower aku banyak guys. Alhamdulillah. Endorsan banyak. Amin ya Allah. Kotor nah. Tapling Shopee juga banyak ya. Iya, alhamdulillah buat tambahan. Kotor. Tuh kan, mama marah ya, nggak boleh nah, kotor dari bawah. Kotor. Terus ambil lagi ya di rumah ya. Ambil lagi di Telepon rumah Om Tisna, ya. Om Tisna. Iya, terus ambil lagi yang pororo kayak Ambil gini. ini jelly ya. oke. Sama jelly Bawain ya. jelly, oke. Bilangin Pak, Bilangin Om Roy suruh bawain tolongin. coklat sama jelly Om Lee kesini. bawain jelly aja jelly biar nggak batuk. Oke. Yaudah, jelly. Oke. Oke, tunggu wait duduk sini. Jelly. Ambil jelly dulu. Om Tisna. Bilangin kayak gitu Nah, Pak. terus waktu Suroh jadi ininya Amina sekarang ini kan Babysitternya Amina. jadi maksudnya jadi babysitter Amina sempet ini enggak apa ngerasain Awalnya kayak takut gitu ya. gitu. Iya takut kayak ini pertama kali kerja sama artis, kira-kira aku tuh mampu nggak ya, sanggup nggak ya, karena kan pasti kan artis sama orang biasa kan beda ya. Sama aja, Mas. Emang bedanya apa? Beda. Kayak ada syuting Di gitu ya. syuting, Terus endorse, habis itu iklan ini itu harus banyak, cantik harus gitu ya. cantik terus, harus fashionable, rambut harus selalu lucu, bajunya apanya harus Roy, matching, ambilin. gitu. Kalau artis, kalau orang biasa kan, iya kan nggak ada sosial media kayak sekarang kan. Kalau orang biasa kan Oh, itu bedanya. nggak diliatin banyak orang kan, Oh, jadi Sus harus nggak ada make pengikutnya sure gitu-gitu. gitu. Iya, Emang Sus mau sama Amina sampai umur berapa? Nah, ya sampai Sampai dianya umur berapa gitu? sampai aku hamil katanya iya kan dia sampai mau- aku hamil. Jadi Amin. sus kan nih mau nikah nih abis ini bentar Amin lagi. ya guys, doain ya guys. Banyak yang nanya soalnya sus kan mau nikah katanya balik lagi nggak kerja sama Amina. Balik, karena kan calon suami aku juga ntar mau balik lagi kerjanya di Taiwan guys. Tuh di Taiwan. Tuh, jadi biar sama-sama kerja. Berarti bukan sama Nabung Yuda dulu. ya? Yang enggak. Saya Oh, bukan. sama pada dong. Enggak, Is. Tapi rencana itu berarti kalau udah hamil ya berarti memang harus Ya udah harus ngurusin iya. anaknya Mungkin pasti. udah waktunya saya vakum. Tapi Setelah nggak tahu ya 15 setelah tahun ya? Iya loh. Jarang di kampung, Ya namanya kerja suster terus. kan juga manusia punya hidup juga Iya. gitu ya. Tapi kalau banyak juga loh suster tuh udah punya anak, habis itu ntar lanjut lagi jadi suster Iya, lagi. makanya kan kita kan nggak tahu kedepannya kan kayak gimana gitu. benar. Tapi untuk kali ini rencananya sih kayak gitu dulu, kalau udah hamil baru stop. Tapi nggak tahu kedepannya setelah anaknya udah gede ya, kalau pengen kerja lagi. Iya. Kan Ini karena kan contoh. kalau orang udah biasa Ini kerja contoh. kan, Kalau udah biasa Sunen? kerja. Sunen mau sampai umur berapa azuranya? Kalau saya Heeh. kan saya nggak tahu umur saya sampai kapan kan nggak Masya tahu Allah, Pak. tabarakallah. Ya kita Kalau pokoknya umurnya panjang, amin Allahumma amin Tapi- ya Allah saya masih punya bayi. Kenapa Tapi Pak? biasanya kalau anak-anak ini sampai umur berapa sih pakai suster? Karena saya seumur hidup nggak pernah pakai suster. Itu tergantung ibu Tergantung bapaknya. tergantung majikannya. Kayak Anti Arsy udah gede masih pakai suster. Oh iya, Iya, Anti Arsy, enak banget iya ya. Mora, tergantung Enak banget ya semuanya. anak-anak sekarang ya. Dulu tapi aku nggak dulu ada juga Mas. pakai suster dari Iya. kecil. Oh iya. Sampai gede aku pakai anak suster. Oh berarti aku ini spesial selangka apa gimana? Spesialis. Mama. Berarti spesial aku. Hebat. Gak ada suster dari kecil. Karena berarti kalau misalnya kalau sampai gede gitu dia udah punya keterikatan sendiri ya. Iyalah Pak, pasti itu. Oh, gitu. Apa sayang? Tapi selama kerja jadi suster itu apa sih Suka duka? impian yang Oh. tercapai gitu? Siapa dulu? Apa?
Dari Coba dulu ya, udah Wah, dulu. wah dulu. Kalau aku alhamdulillah ya bisa menghidupi diri sendiri ya, karena kan aku dari kecil sama kakak-kakakku yang menafkahi kakakku. Nggak mau ngomong. Nggak mau. Udah. Ya dia bisa menghidupi diri sendiri, terus dikit bisa bantu orang tua, nenek gitu, keluarga, udah gitu aja. Karena kalau akunya nggak kerja, aku gimana aku makannya gitu. Karena suruh keluarganya juga masih sama Uwoh gitu loh. Iya, gitu. Oh. Dari kecil aku sama nenek aku, Oh. sama mbahku, kakakku. Jadi kakakku yang almarhum, dia banting tulang, kerja jadi suster, jadi TKW di Arab, di Taiwan. Biar aku bisa makan sama kakakku yang kedua gitu. Di sekolah, biarpun cuma sampai SMP doang. Masya Allah. Gitu. Jadi impiannya akhirnya tercapai. Wow. Tercapai, alhamdulillah. Masya Allah. Tuh. Tuh. Nah gitu denger gak? Wah tuh kasihan. Iya, dari kecil harus mandiri. No. Gitu. Kalau Sunen sendiri apa impian yang tercapai pas jadi suster gitu? Ya alhamdulillah saya ini kan lulusan SD ya Pak. Supaya anak saya itu jangan sampai kayak saya lulusan cuma SD. Ya alhamdulillah anak saya yang pertama lulusan SMK Masya Allah. sama mondok. Oh, Alhamdulillah mondok. udah lulus sekarang. Sama ya alhamdulillah saya kan dari orang gak punya. Dari saya hasil kerja suster itu saya sudah bisa beli tanah sendiri. Masya Allah. Bisa ya pokoknya udah banyak lah yang saya dapatkan dari kerja suster. Jadi Alhamdulillah. kalau yang saya lihat ya berarti suster ini adalah udah jadi satu pekerjaan yang menjadi memang banyak sekarang berarti orang yang mau jadi suster ya. Udah jadi profesi yang banyak orang mau ya berarti. Iya, karena kan Cuman nggak tergantung dia kuat apa enggak. Gitu. nggak Berarti harus bener ya lulus profesi SMP. suster itu bisa istilahnya mimpi-mimpinya dia bisa tercapai Iya gitu loh. ya. Karena kan Tergantung. kalau Tergantung. kitanya ngehemat tuh Nah. bisa senabung, kan gajinya lumayan. Kamu gak bisa nabung ya? Oh, Bisa loh. nabung. Nabung. Karena kan apa yang bikin bisa nabungnya apa? Kalau saya sih alhamdulillah. Saya memang nggak pernah megang uang. Tapi suami saya bisa Nenek. ya istilahnya bisa untuk disimpan untuk beli ini gitu. Walaupun kita serba hidup kekurangan namanya juga di kampung, tapi ya ada hasilnya gitu. Jadi punya beli rumah Iya. gitu ya. Beli rumah sih enggak Pak, cuma beli tanah. Beli tanah. Alhamdulillah. Itu pun Masya Allah. saya dulu juga sempat kredit juga. Jadi untuk beli itu kredit ya jaminannya ya itu juga gitu. Masya Allah. Dari bank gitu nanti lunas alhamdulillah gitu. Nanti satu lagi apa kayak gitu nyicil. Walaupun kita terus terang aja saya nggak hidup serba ada itu nggak ada enggak. Terus sekarang apa mimpi terbesarnya Sunen? Mimpi terbesar Mimpinya untuk kedepannya untuk kedepannya. gimana ya ngomong. Saya kan nggak tahu ya Pak umur saya tuh sampai kapan. Kalau bisa sih ya biar anak-anak saya tuh bisa sekolah tinggi semua, jangan Iya, cuma lagi diambil satu tuh ya. gitu. Walaupun saya nggak bisa nguliahin ya minimal setara sama kakaknya kayak gitu. Ya kalau masalah rumah sih itu rezeki ya. Kalau misalnya lebih ya alhamdulillah bisa untuk melanjutkan. Kalau misalnya belum ya sabar aja gitu. Jadi ambil paroy. Yang penting anak-anak saya tuh sehat semuanya Amin. gitu. Masya Allah. Karena kan saya masih punya bayi juga, jadi nggak terlalu mimpi- muluk-muluk. Jadi mimpinya semua buat anak-anak. Iya lah ya. intinya itu. Kalau Uwoh mimpi terbesarnya apa? Terbesarnya Nikah. dia menikah, terus semoga suami aku bertanggung jawab, Amin. sayang, gitu, sayang keluarga, gitu, terus rajin nyari duit, gitu. Ya Allah. Kalau bawa dia ini memang agak berisik ya guys. Tapi nggak apa-apa ibu, itu Iya. namanya anak pintar. Masya Allah, amin. Ya kan Wo, Iya. kita aja seneng Nah, loh. jadi apa pesan mungkin dari suster kan punya pengalaman 20 tahun lebih. Uwoh udah 15 tahun. Ada pesan Apa gak pesannya nih? buat suster-suster di luar sana? Biar tidak terjadi hal-hal seperti ini Ataupun lagi. mereka memang dari sekarang habis nonton ini memang dia pengen jadi suster gitu. Apa sih tips and triknya juga jadi suster gitu? Mungkin suruh dulu. Yang mau jadi suster yang pertama sih niat ya, niat terus sungguh-sungguh, nggak boleh mau nyoba-nyoba gitu, nggak bisa, dan harus sabar. Karena ini ngurus anaknya orang gitu nggak ya. boleh nyoba-nyoba, harus benar-benar mau dan niat gitu.
Itu aja. Kalau dari Sunen? Kalau dari saya, ya semua orang itu bisa jadi suster. Semua Cuman bisa? bisa semuanya yang mau. Yang penting kayak tadi Uwo bilang, yang penting niat, telaten, sabar. Yang penting istilahnya dia itu satu, dia jangan suka membawa masalah pribadi sama pekerjaan. Oh, itu yang bahaya ya? Itu yang bahaya. Jadi misalnya dia masalah keluarga atau masalah kayak pacaran atau apa, itu bisa timbul kita itu kayak kesel kayak gitu. Jadi jangan di apa ya, jangan dicampur adukan masalah pekerjaan sama masalah pribadi gitu. Jadi kalau misalnya seorang suster itu ya memang banyak bohongnya, tapi yang penting bohongnya bohong putih, dalam artian bohong baik ya. Saya selalu cengenges di depan anak-anak, di depan ibu bapak gitu kan, nggak tahu juga di dalam hati saya itu seperti apa. Ya pokoknya bisa menutupi kesedihan dia, insya Allah itu nggak masalah sih. Oh, jadi jangan diluapin ke Iya anaknya itu, malah gitu iya ya? bisa Jangan kalau kita dipelampiasin. apa ya namanya dicampur adukan masalah pribadi sama masalah pekerjaan itu nggak bisa itu kalau kayak gitu. Kalau lagi galau berantem sama Iya, pasangan nanti gitu. ini juga dicampur-campurin sama kerjaannya nggak bisa kalau kayak gitu kan, apalagi anak itu kan kalau kita ngurusnya lagi dongkol, lagi kesel kan dia juga rewel gitu. Jadi kayak kontak batin gitu. Sunen Ya. udah pernah ke Mekah belum? Alhamdulillah setiap itu pasti nggak jadi Pak. Gimana kok alhamdulillah? Iya karena kan setiap pekerja itu insya Allah nanti Terus dia ya. sedih. Nangis. Kenapa nggak apa-apa kok susnya? Iya nggak apa-apa, Unen nggak nangis kok. Main digendong kayak tadi ya. Ya ininya nyampe nggak ke situ? Kenapa? Gendong Mamanya sama- nggak mau pakai itu kali, nggak mau pakai ini. Betul. Batur. Kejedot ya? Kejedut. Enggak. Enggak. Ya Allah. Ya Allah. Ngeliat ini ya takut. Ada ngeliat apa? Udah, cep. Nah, lighting kali. Tadi Ya udah sorry. Dulu gitu kan? Duduk sini. Mau duduk Ini sini. lampu di atas ada lampu mau duduk banyak. sini loh. Atas ada lampu banyak Ya Allah loh. brewesan. Brewesan. Ya Allah Tuh. deh melasih. Soalnya maksudnya tuh punya bahasa yang aku tuh kadang apa lagi? Cakapirit lah, cekerek. Jangan itu Bu. Jangan itu loh. Dek mau ikut ya. Dek mau ikut. Ya. Ini ya. Podcastnya, Dek. Iya. Oh gitu, iya maaf Ya ya tadi udah, nggak oke. mau ngomong ya. Udah. Jadi sebenarnya itu katanya sempat pernah diajak cuma nggak jadi gitu, Seng. Oh, jadi udah berapa kali diajak nggak jadi? 1, 2, Belum 3. rezekinya lah ya. Iya nggak jadi intinya belum berangkat. rezekinya, dilalahnya ya ada aja. Oh ya udah Oh enggak. iya. Dilalahnya Koyang gitu. dompet. Ketawa lagi si bayi lagi. Ketawa dia mah. Kalau surah insya Allah nih yang kedua ya. Ya, alhamdulillah loh, terima kasih loh udah membawa aku Masya Allah. ke Mekah 2 kali sama Madinah. Makasih. Sama-sama. Ya semoga kita semua bisa kesana lagi. Amin. Gitu ya kan. Oh, yang ini nangis. Tadi Kenapa tuh saya? lagi ini hatinya. Mau Ya udah, susu. ya udah. Emang Sus pengen lihat Ka'bah? Iya pengen banget Pak. Ini mah impian semua orang kali Pak, yang mendapatkan rezeki seperti ini tuh 1000 orang mungkin satu, yaitu saya. Masya Tapi saya Allah. anggap Semoga deh ya. ibu-ibu yang sudah yang mengatakan ayo nanti gitu, ini saya anggap ya udah menepati janji sama saya, karena saya dimasukkan ke keluarga bapak sama ibu. Alhamdulillah saya diberangkatkan ke sana. Semoga ya. Amin, rezekinya. semoga iya. Semoga bisa ya. Ya, Kita coba amin. ya bareng-bareng. Iya. Semoga Sunen bisa lihat Ka'bah. Amin, Masya Allah, amin, bisa Masya Allah, ya Allah, ya Allah, amin, Dan ya doanya Pak. di sana dikabulin sama Amin, Allah. Pak. Dan semoga ya. Ini kita lagi merencanakan guys. Sorry. Kita lagi merencanakan dan visanya lagi dicek semuanya. Insya Allah besok itu keputusannya. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau belum berhasil ya mungkin ada jalannya Allah yang belum Iya, betul. belum membisahkan kita iya, berangkat. betul. Ya bismillah ya. Ya. Amin, amin. Kenapa sayang? Oke, terima kasih. Tungkit-tangkit. Maaf ya guys, ini Tungkit-tangkit. karena ada 2 bayi. Ada 2 bayi ini yang mau ikut bersama sususnya. Tungkit-tangkit. Akhirnya kita udah membahas. Semoga ini jadi edukasi juga buat teman-teman Iya. semua Cep, yang nyari suster.
Jadi guys, semoga video ini menjadi edukasi buat teman-teman yang mau nyari suster ataupun yang mau jadi suster. Betul. Ya, pokoknya ini pekerjaan yang gak gampang. Iya. Dibilang gak gampang, sangat gak gampang karena yang bertanggung jawab untuk anak orang lain gitu ya. Iya, Dan betul. ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat butuh kesabaran, perjuangan. Sus. Liatin takut. Tapi di sana di yayasan banyak nggak sih sekarang suster? Kan sekarang saya nggak dari yayasan. Oh iya, enggak, kalau sebelumnya di yayasan tuh Oh rame. banyak. Ratusan ada Ya per yayasan. Tergantung Nggak tahu musimnya. ya, Kalau pas musimnya habis tergantung. lebaran tuh rame. Bahkan kita pun kalau mau mandi ngantri, bisa sekamar mandi bisa 3 orang, Oh, 4 nginep orang. di sana di yayasan? Nginep. Tidur Sampai di sana sampai kita di interview dapat majikan terus kerja. Oh. Gitu. Paling lama di yayasan berapa lama? Sebulan Sebulan bisa, sampai dapat. sampai dapat. Oke, itu dia guys. Terima kasih buat Suro Terima sama kasih Sunen. semuanya. ya Pak. Buat Sama-sama. semuanya, semoga bisa menjadi contoh yang baik buat suster-suster di luar sana. Amin. Doain Bisa ya. Semoga menjadi kita sosial. bisa. Rezekinya juga nanti lancar. Amin. Semoga apa yang dikerjain di sini lancar. Amin. Suruh aja. Sunan nanti belajar juga ya bikin tapling ya di ini. Iya, biar bisa. Ngerti itu. Nanti kita ajarin. Oke. Suruh aja sampai berapa? Udah berapa so penghasilannya? Alhamdulillah 50 juta. lebih. Tuh guys ya, udah 50 juta per bulan. Amin. Gokil guys. Semua. Semua. Semua, Masya Allah. Dari Per awal. bulan. Masya Allah guys, semoga pokoknya berkah terus. Amin. Semoga di sini nanti ada rezekinya juga. Amin ya Allah. Dan mungkin insya Allah kalau nanti apa yang kita bisa sharing juga ke suster-suster, semoga bisa menjadi berkah buat semuanya. Amin ya Allah. Salam sama keluarganya di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Kemana babanya? Sarangin.